kaya mengharapkan itu arisan begitu itu, wah seneng dina kuwi. Baru sesuk nggo nyaur iki jare mumet meneh. Nggak ada, pokoknya nggak ada. Memang nggak ada kok, memang Arab ngeyel piye? Nggak ada, adanya nanti ketika di hari kiamat. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita mendapatkan ketenangan yang hakiki, ketenangan yang abadi. Soyo api, soyo enak, soyo nikmat, soyo nikmat, soyo nikmat. Diceritakan orang nanti di surga, begitu mangan yang pertama itu nikmat, makan yang kedua semakin nikmat, makan yang ketiga semakin nikmat, makan yang keempat semakin nanti soyo nikmat, soyo nikmat, soyo nikmat, soyo bahagia, soyo bahagia, soyo bahagia, soyo tenang, soyo tenang, soyo tenang terus. Tapi kalau di neraka, siksa pertama loro, siksa kedua soyo loro, siksa keempat tambah loro. Lah niku itu memang kebalikannya. Tapi di dunia apapun tidak ada yang abadi, tidak ada yang hakiki. Itu hanya sifatnya sementara. Kuwi wae nek entuk, nek ora entuk ya tuwas kemerungsu. Nah, dari peristiwa ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah, maksudnya apa? Kok sampai Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang hal semacam itu? Maksudnya supaya kita ini senantiasa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora sandadak ngoyo-ngoyo, ora sandadak memaksakan kehendak, ora sandadak dadak menghalalkan segala cara. Rawuh raiso. Ora iso. Sing mbok karepe ora bakalan dadi nyenengke ati sing tenan, enggak bakalan. Jenengan duwe anak ta, duwe anak pinter kaya ngopo? Pinter nganti beasiswa, nanti di disekolahkan pemerintah. Iku ya tiwas-tiwas wae wan. Nggih. Tiwas-tiwas duwe anak pinter di sekolah pemerintah rawuh ado. Coba jenengan duwe anak sing beasiswa, nang ado to niki. Contohnya kula niki, bapak kula seneng duwe anak wah entuk beasiswa. Tapi ora iso mulih malahan. Ora iso mulih. Nggih, paling banyak mulih paling ya iso diitung. Nek ora badhe utawa nek niku mawon, nek enten perlune mawon. Jadi yang dibanggakan apa? Ndak ada jenengan iku arep kaya ngopo to jenengan. Ngudidaya kaya ngopo to niku. Kalau memang itu sesuatu yang memang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusahakan kayak apapun tetap tidak ada hasilnya. Gur intu ane rekoso paling pol umpama tercapai itu hanya sementara saja. Koyok wong mulai wis niku tok. Nikmat itu hanya seperti orang mulai. Sementara, gambaran itu sementara. Nggih. Coba niku mang bayangke dhewe-dhewe mawon nggih. Sing durung duwe anak wae bayang dan ya aku duwe anak ya. Wah, tak sekolahke sekolahnya. Bareng duwe anak ya tetep mumet. Sama anake gablek nakal sisan. Wah, saya mecahke polo ngene nggih. Jadi terus sing diharapke apa coba? Ora di bojo mengharap di bojo. Bareng duwe bojo mengharapkan anak, bareng duwe anak mumet, duwe anak siji kurang, diwenehi loro saya kapal pecah. Gitu kan? Itu saya ndak ada puasnya, itu ndak ada, memang ndak ada. Gitu. Duwe anak wis joko atau wis perawan kepengin dirapike, nah dan dia kepengin duwe mantu iso ngomong putu, diwenehi putu yo sambat. Pak, putumu mong, wah, ini ya. Padahal dhisik kae kepingin ngomong bareng diwenehi putu. Ya tetap sambat, enggak ada, memang enggak ada kok ngomongin. Enggak ada sesuatu yang kita cari itu sebenarnya hakiki enggak ada, hanya fata morgana, semu. Cuma iming-iming belaka. Nah, makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah diberitahu semacam ini, makanya kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pasrahke mawon. Pasrahke apa sing dadi karepe Gusti Allah manglakoni. Itu seperti air yang mengalir, dilakoni. Karepe Allah itu oh koyo ngene.
Mangtut kemawon, jangan memaksa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan kehendak tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiwas rekoso. Mangtut ke kehendak Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mang sabar. Sabar. Sabar itu ya sabar gitu. Ya sabar gitu. Bagaimana gitu? Ya sabar gitu. Iya, ya memang sabar gitu. Pokoknya sabar dengan keadaan gitu. Ya sabar dengan. Sabari wong orang duwe dengan ikhlas gitu. Sabari wong duwe dengan ikhlas. Sabari wong sugih kuwi kututnya wenehi. Ya, itu sabar. Orang itu wong sugih melu sabar, alhamdulillah sabar. Ora ketemu apa-apa yo. Kudune beda gitu. Nek sabar orang duwe kudu dengan nerima apa adanya, sabar wong sugih kudu dengan memberi. Yang kedua sabar. Yang ketiga apa? Kita harus ikhlas. Ikhlas murni. Wis sudah. Apapun itu sudah lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan sebaik-baiknya semampu kita supaya Pak kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat harus kita mempunyai sifat yang qanaah, nerimo ing pandu. Nerimo ing pandu. Diwene sithik alhamdulillah, diwene akeh yo alhamdulillah. Ora diwene yo alhamdulillah. Sebabnya apa? Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Golek ana kaya ngopo, rekoso kaya ngopo, mbok rewange kaya ngopo, rawurunga ya ora itu. Tiwas rekoso, tiwas kesel, jebul-jebulane ora itu opo-opo. Karena apa? Yang kita cari memang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sini hari jamaah rahimahullah dipesan sama malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kalau daripada umatmu tadi sing pontang-panting kaya ngono kuwi, golek sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang umatmu tidak sampai meninggalkan Al-Qur'an, tidak meninggalkan Al-Qur'an, artinya apa? Tetap masih dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Susah kaya ngopo tetap tidak lepas dari Al-Qur'an. Rekoso kaya ngopo tetap tidak lepas dari Al-Qur'an. Sugiyaya ngopo tetap tidak lepas dari Al-Qur'an. Mempunyai jabatan setinggi apapun tetap tidak lepas dari Al-Qur'an. Ini nggih, kadang wong anggere wis ketok sugih ngono wis lali Al-Qur'ane. Al-Qur'an mlisi ngene iki lemari tapi nggih. Nah, pokoknya jangan sampai lepas dari Al-Qur'an. Itu insya Allah dia semakin sedikit demi sedikit akan mendapatkan bagian daripada yang namanya ketenangan. Ya. Maksudnya gini, anggere wong kuwi ora lepas saka Al-Qur'an. Anggere wong ora lepas saka Al-Qur'an. Apapun keadaannya, susah, senang, bahagia, rekoso, sugih, melarat, miskin dan sebagainya, asalkan tidak lepas dari Al-Quran, insya Allah dia masih mendapatkan bagian daripada yang namanya ketenangan. Jadi raketan sidik itu ada namanya ketenangan dalam hati dan jiwanya. Karena apa? Karena berkat Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa gitu. Bahwa jangan sampai lepas dari Al-Quran. Makanya tadi sampai dibaca beberapa pirang-pirang surat nih tadi nggih. Nah, ini baru kali ini juga dawa banget nih alhamdulillah nggih. Dawa banget itu. Nggih alhamdulillah, berarti kita ini sudah mendapatkan bagian daripada ketenangan tadi. Yang pertama itu, yang kedua apa? Yang kedua jangan sampai sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena apa? Karena orang yang sedang sholat dikatakan sebagai orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mu'min. Jadi para sahabat dulu, bapak-bapak, para sahabat itu anggere sholat lali apa-apa nih. Lali. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah itu ketika kena anak panah
kan jenis panah kan nyawang ngeten nggih, saya dicabut saya loro. Begitu cabut sakit sampai pingsan, cabut sakit. Akhirnya apa? Pesen sih, aku tak wudu dulu, mengko aku sholat. Mengko tengah-tengah sholat cabutan. Subhanallah, begitu sholat Allahu Akbar yang dicabut, begitu salam, wis mbok cabut dulu. Wis. Itulah orang-orang yang mendapatkan bagian ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana? Di dalam Al-Qur'an, yang kedua di dalam sholat. Makanya Abu Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib ini meninggal dalam keadaan sholat, menjadi imam sholat, meninggal dibunuh oleh orang-orang kafir. Karena apa? Orang-orang kafir ngerti wong Islam nek sholat wis lali. Coba bayangkan nih, jadi imam ngarep dhewe, gitu. Sing arep membunuh dari belakang menuju ke tengah sampai ke depan, sahabat tidak ada yang tahu kok. Sehingga sampai dibunuh, ditusuk dari belakang, tidak ada yang tahu kok. Sangat apa? Saking nikmatnya para sahabat ketika menjalankan sholat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda wajah. Warung coklat terus kok gitu. Coklat nyamuk wae. Waduh, samane geger, kogel-kogel ngeten gitu. Tapi beda jauh dengan para sahabat. Sahabat kalau sudah sholat, mereka mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu. Sahabat Utsman bin Affan meninggalnya apa? Meninggal ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Begitu nikmatnya, sampai rumahnya didobrak gitu loh. Tidak tahu kok. Bahkan dipenggal, bahkan dibunuh Utsman bin Affan itu. Bukan dipenggal, dibunuh. Juga nggak tahu kenapa. Karena sudah nikmatnya dia sedang dalam membaca Al-Quran. Itulah bagian daripada ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi hanya sementara. Ya membaca Al-Quran ya sebatas membaca Al-Quran tadi. Setelah membaca Al-Quran ya sudah selesai lagi. Sholat ya nikmat, tapi setelah sholat ya sudah selesai lagi. Makanya Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketenangan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di yaumil akhir, yaitu bagi orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada. Makanya dari sini kami sampaikan, bukan kami itu terus wah terus piye, bukan. Maksud kami dan maksud daripada peristiwa Rasul SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam ini menunjukkan bahwasanya kita ini jadi manusia nggak usah ngoyoh-ngoyoh banget. Gak usah ngoyo-ngoyo banget. Sak dermoh mawon, sak kuate, sak mestine mawon sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Insya Allah kalau kita menuruti apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hidup itu akan teratur, betul nggih. Barang ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini memaksakan kehendak, ya beda lagi. Makanya dikatakan kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, itu Allah sudah jamin. Kalau sekedar memenuhi kebutuhan kita, Allah sudah jamin, rezeki kita sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup kita, lah itu yang kita tidak jamin. Sekedar hidup, kebutuhan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya untuk gaya hidup, nah itu yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkadang membuat kita menjadi sering kecewa, sering putus asa, sering bersusah payah dan sebagainya. Karena apa? Ingin mencari sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita harus ikhlas, harus sabar, harus qanaah, harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah disitulah kita sedikit demi sedikit akan mendapatkan ketenangan, terutama ketika kita membaca Al-Quran dan terutama kita sedang sholat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, karena tadi
waktunya sudah rodok wengi. Rodok wengi lagi meh jam 10 iki. Jam 10 guys, saya kira demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Barangkali yang saya sampaikan ini tidak berkenan atau mungkin menyinggung perasaan panjenengan, ini hanya sekedar nasihat buat saya pribadi. Jenengan guru-guru ngok netok mawon nggih. Nek percaya nggih monggo, nek mboten nggih menghapus chat ngeten mawon nggih. Menghapus chat niku mboten napa-napa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi apabila ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan masalah masjid, masjid apapun, orang masjid NU, masjid Muhammadiyah, masjid Adi, semua masjid itu yang namanya Dewan Masjid Indonesia itu bisa menghubungi kami untuk bekerja sama. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.